Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bro bersama Ane Aris Trianto di channel kesayangan kita yang membahas seputar dunia bajing kelapa. Oke bro, di tangan Ane ini udah ada beberapa potong buah apel bro. Nah jadi rencananya Ane mau kasih selingan dia seperti buah apel ini. Karena sebelumnya kan Ane sering kasih dia tuh bubur serelak rasa kacang hijau. Nah ketika mungkin terlalu lama dia tuh agak cenderung nafsu makannya berkurang. Nah maka Ane kasih selingan dia buah apel. Nah supaya apa? Supaya nafsu makannya itu bangkit lagi, nggak bosan lagi bro. Jadi dia akan bangkit lagi. Nanti kalau dia udah bosan buah apel, kita kasih lagi buah yang lainnya. Nah nanti kita kasih lagi buburnya lagi, kita kasih lagi, nanti dia akan doyan terus bro. Nah seperti itu. Yang bener loh. Jadi buat kalian-kalian kan banyak yang nanya juga di kolom komentar, Bang, bajing kelapa Ane kok nafsu makannya kurang, dikasih makan tapi nggak mau dimakan, seperti itu. Jadi kalian bisa kasih selingan menu bro. Selingan menu tuh kombinasi menu, bisa kalian kasih menu yang lain gitu. Jangan dikasih itu terus, mungkin dia bosen. Nah coba kasih buah-buahan yang seperti Ane kasih, atau enggak tuh dia kasih buah-buahan yang cenderung lebih manis. Nah itu dia akan lebih doyan, seperti itu bro. Nah seperti di video kali ini Ane kasih buah apel. Nah kalian bisa lihat responnya kan. Nah tuh bener-bener dia kayak lagi berebut-berebut gitu. Nah ini bajing Ane kayaknya ada yang merem ini matanya, kalau Ane lihat sepertinya merem. Nah ini kayak ini karena apa ya, ini faktor kemarin Ane nggak sengaja lagi foto bajing Ane dan ternyata tuh ada bleachnya bro. Nah pas bleachnya itu kena ke matanya dia, mungkin Ane juga kurang paham ya. Tiba-tiba pas besok pagi nih bajing Ane yang ini kok matanya jadi kayak lebam-lebam gitu. Nah ini udah kondisinya sih udah beberapa hari ya bro, udah 3 harian lah, 3 harian. Nah Ane kemarin sih udah Ane kasih timun ya buat dia. Nah sekarang Ane kasih apel, yang sebelumnya juga udah Ane kasih bubur. Cuman ya nafsu makannya kurang kalau bubur, jadi Ane kasih apel. Nah ini dia mulai mulai nafsu makannya mulai muncul lagi. Kalian bisa lihat kan dari antusias dia menggigit buahnya itu sendiri, dan matanya juga dia udah mulai terbuka. Jadi buat kalian-kalian nih yang misalnya mungkin lagi mau ngerekam video atau foto bajing kelapa kalian, itu bleachnya jangan lupa bro dimatiin dulu, karena itu pengaruh banget bleachnya itu ke mata bajing kelapa kita. Jadi itu seolah-olah bajing kelapa kita tuh kayak silau. Nah walhasil besoknya atau setelah beberapa saat dia terkena bleach itu tuh dia kayak kayak agak bengkak gitu bro, matanya agak mau merah-merah gitu, agak bengkak. Nah terus ada kayak sedikit selaput-selaput putih tapi nggak parah ya bro. Ini juga khawatir takutnya dia katarak kan sebelumnya, tapi alhamdulillah hari ini udah mulai melek ya. Tadi kalian lihat kan udah mulai melek dan udah mulai ada perkembangannya, dan selaputnya juga udah mulai hilang. Nah ini kalian bisa lihat kan respon bajing kelapa Ane kalau Ane kasih apel ya seperti ini, dia cukup antusias lah, dan nafsu makannya sepertinya udah kembali lagi seperti itu. Nah jadi buat kalian-kalian kalau yang masih bertanya kenapa Bang Ane udah coba kasih menu yang berbeda, misalnya Ane udah kombinasi menunya pakai menu yang lain tapi kok dia masih nggak nafsu makan. Nah itu ada trik lagi bro. Nah jadi buat kalian-kalian nih yang sekiranya emang pengen memahami karakter bajing kelapa, Ane sering nyaranin supaya jangan di skip video Ane, supaya informasi yang Ane jelasin itu bisa nyampe ke kalian semuanya. Nah jadi nggak berulang-ulang tanya-tanya, karena beberapa orang yang nanya di kolom komentar katanya udah nonton tapi ternyata dia tuh masih mempertanyakan sesuatu yang Ane kasih tahu di video ini, baru dia sadar setelah Ane suruh dia buat mengamati lebih detail. Jadi buat kalian-kalian yang memahami video Ane, tolong lebih detail lagi, jangan di-skip supaya supaya informasinya tuh penuh gitu. Kalian dapat kayak faktor dari bajing kelapa ini yang kurang nafsu makan, Ane kasih kombinasinya. Nah tapi kalau udah dikasih kombinasi menunya, udah dikasih variasi biar dia berbeda menunya, biar nggak bosen tapi dia masih nggak doyan makan, itu kalian bisa pakai metode pemberian makan dengan sistem per jam-jaman gitu. Jadi kalian ngasih makannya itu sesuai jam makannya dia.
Nah kalau aneh di sini aneh lakuin itu per 4 jam sekali. 4 jam sekali aneh kasih makan, terus aneh tunggu sampai 4 jam lagi, aneh tunggu sampai 4 jam lagi, seperti itu. Jadi ketika kita kasih makan itu dia bener-bener pas saat jam makannya dia. Jadi makanannya itu habis terus gitu bro. Nah biasanya ini kalau di awal-awal kalian melihara, kan aneh sering nyaranin buat kalian jangan biasain ngasih makan di dalam kandang nih, kayak seperti aneh kasih seperti ini nih. Ini sebenarnya juga nggak boleh, berhubung ini udah lama bajingnya dan udah jinak, jadi aneh lakuin supaya mungkin lebih simpel aja, tapi secara karakter bajing ini tetap bisa aneh handle. Nah buat kalian yang sekiranya baru melihara bajing dan masih kecil-kecil ataupun masih baru-baru pemula dan masih awal-awal melihara bajing, itu lebih bagus diberikan secara langsung menggunakan sepet atau menggunakan tangan seperti itu. Dan nanti kalau udah makanannya udah habis, kalian bersihin kandangnya. Nah terus kalian udah bersihin kandangnya kan berarti kan habis makan tuh dia udah bersih tuh kandangnya, udah kenyang. Nah kalian tunggu sampai 4 jam kemudian baru kalian kasih lagi, seperti itu. Jadi jam makannya tuh sesuai teratur. Nah di dalam kandang itu jadi kalian nggak nyetok makanan, supaya karakter bajing kalian itu tetap tetap jinak atau membutuhkan kehadiran kalian terus. Nah dan dia akan berpikir kalau kalian itu adalah induknya yang selalu datang buat memberi makan. Seperti itu bro, kira-kira pemahamannya lah, supaya bajing kita ini paham. Nah catatan juga bro buat kalian yang mungkin memiliki bajing yang masih bayi atau masih sangat baby ya, yang mungkin masih merem atau masih merah. Nah itu jangan dilakukan per 4 jam. Nah jadi inilah tujuannya, supaya ente nggak men-skip video aneh tuh, supaya kalian bener-bener tahu poin-poinnya jadi secara detail. Nah kalau kalian masih punya bajing kelapa yang misalnya masih belum numbuh bulu ataupun masih merem matanya, masih baby banget, itu kalian bisa kasih temponya tuh per 2 jam sekali lah paling enggak. Karena karena lambung dari si baby itu kan masih kecil. Nah kalau yang masih kecil banget itu bisa sejam sekali, tergantung ente ukur aja, ente takerin. Misalnya dia lapar nih, ente kasih terus berapa jam lagi. Kalau ente kasih dia sejam dia masih nggak mau, berarti coba entar 2 jam. Nah kalau 2 jam dia mau, berarti dia takarannya per 2 jam sekali, seperti itu. Nah buat kalian yang masih nanya, bang gimana bang kita tahu dia lapar atau enggaknya, itu juga udah aneh terangin bro di video-video aneh sebelumnya. Di video judulnya itu kalau nggak salah tanya jawab seputar bajing kelapa. Nah kalian bisa lihat di video itu, karena di video itu juga ada yang bertanya, bang bagaimana cara mengetahui bajing kelapa itu lapar atau kenyang, seperti itu udah aneh bahas. Jadi kalau kalian sudah nyimak video aneh dari awal pertama dan ngikutin runutannya dan memahami dari menit ke menitnya, pasti kalian akan menguasai dan akan mudah, dan akan di kepala kalian tuh tahu, oh ternyata tuh teknik-tekniknya tuh, patokannya tuh yang terpentingnya tuh intriknya lah. Kalau orang sulap tuh intriknya itu ente memahami, seperti itu. Jadi kalau ente dalam intriknya udah memahami, udah menguasai dan udah tahu lah ilmunya, itu aneh jamin ente nggak akan pernah kesulitan buat menjinakkan bajing kelapa. Nah biasanya yang masih kesulitan itu menjinakkan bajing kelapa itu yang mungkin ya masih pemula yang belum ngelihat video aneh. Nah kalau yang udah bener-bener mahamin video aneh itu biasanya bilang pada gini, iya bang ternyata udah jinak bang gini. Itu di kolom komentar ini juga banyak bro orang-orang yang udah memahami, dan dia juga udah mengaku bahwa tips dan trik dari yang aneh sebutin itu emang bener-bener berhasil. Nah kali ini aneh buat menjelaskan gitu aja bro buat kalian. Nah mungkin video ini juga aneh berbagi aktivitas bajing kelapa aneh pada saat makan apel dan reaksinya seperti apa, sekaligus ingin memberikan masukan-masukan informasi ya, mungkin informasi receh, tapi receh ini berpeluang besar buat buat kedepannya, bahwa basic seperti ini sangat penting bro buat kelanjutannya, supaya kalian juga nanti nggak putus asa. Karena banyak pemelihara bajing itu
yang putus asa udah dirawat sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai sebulan, orang jinak-jinak. Jadi mereka kayak putus asa dan bang kok gua nggak jinak-jinak baju kelapa gua. Nah itu faktornya karena dia nggak memahami trik-triknya bro. Jadi mungkin itu aja yang bisa gua sharing ya. Kalau kalian nanti masih tanya, gua nggak akan nggak akan ragu-ragu atau nggak akan capek-capek lagi buat mengulang jawaban gua ke depannya nanti. Mungkin kalau emang kalian masih banyak yang belum paham, yang mungkin aneh neranginya kurang lengkap, nah tapi nanti akan gua lebih lengkap lagi. Jadi kalian silahkan tulis di kolom komentar kiranya yang masih belum jelas dan masih ingin dipertanyakan, begitu bro. Oke bro, mungkin itu aja akhir kata aneh akan ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ajak main bajing kelapa kalian.